Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sesi 8 kita akan berbicara tentang struktur bangunan secara umum dulu. Nanti kemudian baru kita menuju ke yang lebih sempit ya, ke rumah, bangunan rumah. Kemudian nanti ada topik-topik khusus dulu. Tapi sebelum ke situ, kita bicara dulu tentang struktur pada umumnya dulu. Nah, jadi sebenarnya sejak zaman dahulu itu banyak sekali orang-orang yang mengusulkan desain struktur, kemudian rancangan struktur seperti itu. Jadi mereka merancang coret-coret gitu banyak sekali. Tapi tanpa disadari sebenarnya manusia itu sudah dikelilingi oleh desain-desain struktur yang disediakan oleh alam gitu. Sebenarnya alam itu memberikan contoh terkait desain-desain struktur. Jadi manusia itu sebenarnya tinggal di dalamnya, tinggal dengan dia itu maksudnya dengan alam sebagai struktur tadi. Kemudian berjalan menuju suatu tempat itu juga melewati struktur, kemudian makan, beraktivitas, tidur, semuanya melibatkan struktur. Nah, di badan manusia sendiri nih ya, ini kalau adik-adik lihat, itu ada beberapa macam susunan yang itu sebenarnya adalah struktur. Mulai dari struktur tulang, struktur rangka, kemudian ada struktur kulit ya, ini sebagai pelindung luar. Ini ibarat bangunan itu kolom baloknya itu tulangnya. Kemudian dagingnya ini pembungkus struktur. Kemudian ada instalasi itu jalur pipa, pembuluh darah, saraf. Nah, berikutnya yang paling luar adalah skin, kulit ya. Jadi kulit ini yang finishing lapisan finishingnya seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali kalau kita bicara struktur itu di alam ini banyak sekali. Bahkan di badan kita sendiri itu contohnya gitu. Terus kalau mau kita bicara agak keluar dari badan kita, itu contohnya yang paling umum, yang paling banyak bisa kita amati itu contohnya adalah sarang laba-laba. Nah, sarang laba-laba itu bisa kita lihat ya, itu adalah satu struktur ya. Dia bikin satu landasan gitu kan, tempat dia istirahat, tempat dia tinggal, dan sekaligus tempat dia menangkap mangsa gitu. Jadi banyak sekali kalau kita mau memperhatikan. Nah, pada mulanya mungkin manusia itu secara individu tidak terlalu memerlukan penemuan atau invention terkait sipil, terkait struktur, terkait teknologi itu belum perlu karena mereka hidup awalnya masih sedikit-sedikit mengelompok sedikit-sedikit atau bahkan hidup sendiri itu masih belum perlu. Tapi lama-lama kan dari katakanlah hidup sendiri, ketemu orang lawan jenis, kemudian menikah, keluar anaknya, kemudian anak-anaknya tambah banyak lagi, lama-lama dari yang dua orang itu kan bisa jadi satu kampung, dari satu kampung menjadi satu kecamatan, satu kabupaten. Nah, itu kan lama-lama menjadi satu peradaban. Nah, kalau sudah banyak orang seperti itu kebutuhannya sudah beda dengan yang kalau misalkan masih satu dua orang. Jadi sudah butuh ada bangunan ibadah, ada bangunan sekolah, ada bangunan serbaguna, ada saluran irigasi, ada saluran drainase, dan lain sebagainya. Butuh semua itu. Nah, jadi diperlukan penemuan-penemuan atau inovasi-inovasi untuk pemenuhan itu semua. Nah, ini ada contoh salah satu ya. Jadi kalau kita bicara struktur yang perlu adik-adik tahu, nanti di sipil ini adik-adik sering banyak bersentuhan dengan yang namanya mekanika. Mekanika ini tidak hanya terlibat di sipil, tapi hampir di semua teknik, baik teknik mesin, kemudian teknik sipil, teknik elektro, itu semuanya terlibat dengan yang namanya mekanika itu. Karena prinsipnya adalah keseimbangan.
Nah, prinsip mekanika ini, atau yang kalau di kita itu fokusnya adalah ke struktur, itu perkembangannya bermacam-macam ya. Jadi dari mulai peralatan makan, peralatan mandi, kemudian peralatan rumah tangga, sampai pembuatan senjata, ini katapult, untuk perang ya, pelontar. Ini ada mekanikanya juga. Jadi mulai dari karetnya untuk memegangi, kemudian ini yang untuk memberat, ini yang baketnya untuk melempar, ini harus dipasang setinggi apa, untuk melempar sejauh apa, seperti itu. Ini ada hitungannya semua, jadi dari mulai ini, mulai pembuatan ini, sampai pembangunan yang ini ya, ini kincir air yang sangat besar. Ini kan jelas-jelas kalau ini struktur ya. Ini mekanikal, iya, struktur, iya. Mekanikal terlibat di sininya, pembuatan kincirnya. Untuk strukturnya itu penopangnya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri kan, dia tidak terapung, dia harus ditopang oleh ini penopangnya ini. Nah, ini sipil ini gitu. Jadi semua struktur ini berkembang dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi dulu untuk pembuatan seperti ini, sekarang semakin ke sini banyak gedung-gedung pencakar langit yang itu merupakan inovasi-inovasi struktur. Nah, ketika kita bicara struktur apapun itu, dua hal yang paling basic untuk harus dijawab itu adalah yang pertama, apakah struktur tersebut cukup kuat? Kemudian yang kedua, apakah struktur tersebut cukup kaku? Jadi dua hal ini yang menjadi pertanyaan utama pada permasalahan struktur apapun itu. Jadi hubungannya dengan kekuatan dan kekakuan. Kekuatan itu maksudnya kalau misalkan kita pakai batako. Jadi ini lebih ke kemampuan dari penampang dan bahan ya. Jadi kalau kita pakai batako dengan tahu, nah itu kira-kira mana yang lebih cocok untuk bangunan? Ya tentu saja batako kan, sama-sama kotak, tapi batako lebih kuat gitu. Terus kaku, masalah kaku ini masalah penampang biasanya, penampang. Jadi masuk akal yang mana? Ukuran dinding 1 cm atau dinding 15 cm? Ya tentu yang 15 cm gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kaitannya dengan struktur itu ada dua pertanyaan wajib yang harus dijawab. Ketika kita membuat struktur, jadi ada dua pertanyaan wajib. Yang pertama yaitu strukturnya apa? Kemudian bebannya apa? Kenapa ada dua hal itu, struktur dan beban? Ya karena memang kalau kita bicara struktur, struktur itu adalah sesuatu yang menopang atau menahan beban atau menyalurkan beban. Gitu. Jadi harus ada beban untuk supaya benda itu disebut struktur. Gitu. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau misalkan ada satu cekungan atau sungai, katakanlah sungai, kemudian ada orang yang mau menyeberang dari sini sampai ke sini. Nah, kalau tidak ada benda apapun, maka orang ini akan jatuh ke air. Atau seharusnya adalah air yang menahan beratnya si orang ini supaya bisa sampai ke sini. Tapi kan tidak bisa. Jadi dibutuhkan sesuatu, katakanlah satu balok kayu seperti ini, yang melintang, yang ditumpukan pada tepi-tepi sungai. Kemudian orang ini menyeberang. Nah, posisi seperti ini, di tengah seperti ini, berarti bebannya adalah orang itu. Orang itu berperan sebagai beban, kemudian si balok kayu ini, dia berperan sebagai struktur. Karena dia menyalurkan beban dari orang ini. Disalurkan kemana? Nah, disalurkan ke tepi sungai ini. Dua titik ini, titik 1, titik 2. Karena yang mampu menahan adalah tepi sungai ini. Gitu. Jadi, model ini adalah manusia yang sebagai beban titik ya. Ada dua lokasi, dua titik, beban titik. Kemudian ada balok, beam, dan ada tumpuan di sini. Nah, ini kalau dimodelkan secara strukturnya, disimplifikasi menjadi model struktur, itu menjadi seperti ini nih. Jadi ada dua titik beban,
kemudian ada struktur, dan ada tumpuan. Gitu. Ini kalau disederhanakan lagi, bentuknya akan menjadi yang adik-adik temui nanti di mata kuliah mekanika ya. Ada yang namanya simple beam gitu. Dia ada balok, kemudian ada tumpuan di ujung-ujung, dan ada 2 beban titik. Seperti itu. Jadi kondisi realnya seperti apa? Seperti ini. Kondisi realnya seperti ini. Kalau dihitung di sipil itu jadinya cuma garis-garis seperti itu yang adik-adik akan temui di mekanika. Gitu. Tapi intinya itu. Jadi harus ada struktur, harus ada beban, nah, dan ada yang disalurkan bebannya. Kalau di sini adalah pondasinya, tanahnya, gitu. Nah, oke, ini adalah konsep struktur secara general ya. Struktur apapun itu gitu. Itu konsepnya seperti ini. Jadi ada beban yang ditahan, ada struktur yang menopang, yang menyalurkan beban, kemudian ada tempat terakhir untuk berpijak, yaitu tanah. Nah, ini kita masuk ke bangunan ya. Nah, namanya bangunan itu secara umum di sipil ada bangunan beton, bangunan baja, bangunan kayu, bangunan komposit, dan banyak lagi. Tapi yang paling umum adalah baja dan beton dan kayu. Nah, di bangunan secara umum itu ada bagian-bagian struktur yang harus adik-adik tahu, di mana diantaranya penopang beban manusia itu adalah plat lantai, kemudian penopang plat lantai adalah balok. Di sini kebetulan tidak ada gambar balok, jadi dari plat langsung ke kolom. Nah, supaya tidak hancur diberikan drop panel ini yang kotak-kotak ini, supaya tidak patah melingkar. Kemudian supaya ininya agak kaku diberikan kolom bracket. Nah, seperti itu. Kemudian kolom ke bawah sampai menyentuh ke tanah ada pondasi telapak. Ini salah satu contoh saja. Kemudian ini contoh yang lain, ada floor ya, ada lantai. Ini untuk menampung atau menahan beban secara langsung. Kemudian dari lantai ini ditahan oleh balok ini ya, beam. Kemudian beam disalurkan ke kolom, kolom disalurkan ke pondasi. Antar slab, antar lantai dihubungkan dengan stair, tangga. Kemudian kalau di sebelah bangunan ada tekanan tanah, berarti diperlukan wall atau dinding, seperti itu. Nah, ini tadi contoh pada bangunan beton. Sekarang contoh pada bangunan baja, hampir mirip. Jadi pada umumnya ada kolom balok ya, ada kolom balok pada umumnya, ada pondasi gitu. Ada kolom, ada pondasi, ini ada beam. Nah, beam kalau di baja ini tergantung konfigurasinya, dia namanya agak beragam gitu kan. Ini ada yang namanya haunch, ada yang namanya roof bracing. Nah, bracing nanti dipelajari waktu di struktur baja ya. Komponennya agak banyak. Ini contoh-contoh elemen-elemen struktur baja. Ada rafter, ada purlin, dan lain sebagainya.